Halo, selamat weekend teman-teman. Apa kabar? Jadi, gimana ya Agustus? Oke ya? Kita bisa samerikan oke banget cuy gitu ya. Mantap ya. Nah, mudah-mudahan September koreksi nggak ya? Kalau gue sih ngelihatnya kapan lagi koreksinya? Kalau nggak September, Oktober ya kan? Nah, siap-siap aja ya kan? Kita bisa lihat aja nanti apakah gejolaknya akan lumayan gitu ya atau tidak gitu ya. Nah, menjelang September, apakah akan rally? Nanti kita akan lihat ya. Lalu juga saham-saham blue chip masih layak dikoreksi. Ada yang masih layak dikoreksi nggak? Nah, dikoleksi nggak gitu ya? Yang di mana nih? Yang lagi koreksi, yang lagi turun gitu ya? Atau yang udah habis koreksi, baru mau naik? Nah, banyak yang seru guys, banyak yang seru. Jadi akhir bulan ini lumayan. Tapi gue mau bilang bahwa satu, asing si aseng gitu ya, biasanya di akhir-akhir bulan atau di awal bulan tuh dia akan merevisi bobot portfolionya mereka. Jadi biasanya mungkin BBCA 300 miliar gitu. Nanti mungkin dia akan akan dia reposisi atau dia adjust gitu ya. Weightnya berapa nih? Apa masih cukup 300 atau jadi 400 atau jadi 500 dan segala macam. Which is sama lah, kita juga seperti itu kalau kita sebagai investor atau trading juga seperti itu. Kira-kira yang ini masih oke nggak dan segala macam, dia akan koreksi nggak, dia adjust dulu dan segala macam. Jadi awal bulan, akhir bulan harus hati-hati gitu ya. Lalu nanti kita lihat bulan September ini seperti apa. Oke? Sip. Oke, let's check it out. Oke, kita lihat ya. Dari 5 tahun terakhir gitu ya, kita bisa lihat bahwa IHSG biasanya bulan September merah gitu ya, dengan paling kecil tuh minus 0,4 gitu ya. Nah, kemarin lumayan besar minus 2,52, biasanya sih kecil gitu ya. Mudah-mudahan di sini juga kecil ya guys gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati karena kalau kita lihat sektoralnya mana sih yang kita bisa lihat prioritasnya kan gitu ya. Ya kan, siapa tahu. Tapi ini kan belum menentukan karena kemarin bulan-bulan sebelumnya di Agustus itu merah. Hampir kebanyakan 40% dia merah, ternyata dia hijau sekarang gitu ya. Nah, kalau dilihat nih oke lah gitu ya. Nah, kali ini apakah dia masih tetap hijau? Karena lumayan nih sejak dia turun kemarin, naiknya rata-rata itu hampir 2% lebih nih ya, hampir 3% gitu ya. September ini kita harus hati-hati, nanti kita harus hati-hati lagi di bulan November. Oke, tapi menurut gua overall kalau kalian trading for a quite long term monthly gitu ya, kayaknya sih oke gitu ya. Weekly mungkin harus adjust, kita pilih-pilih sektornya gitu ya. Daily ya tentunya kita lihat momentum dan segala macam gitu ya. Oke, lalu gua akan kasih lihat ini di finance gitu ya. Finance kurang lebih ya 50-50 lah gitu ya. Tapi kita lihat juga kondisi di saat market saat ini gitu ya. Finance itu 2 kali terpuruk. Pertama di 23 Maret, lalu kedua ada 1 bulan lagi kalau nggak salah, gue lupa. Nah, mereka 2 kali terpuruk dan low-nya malah bukan di 23 Maret tapi di low yang di saat itu gitu ya. Nah, hal ini setelah itu kalau nggak salah dia sempat sideways terus rally gitu ya. Kemarin naik hampir semuanya, terus weekend kemarin ada sedikit koreksi lah, ambil TP di akhir bulan yang gue bilang gitu ya, atau di akhir minggu menjelang akhir bulan gitu ya. Lalu setelah itu guys, di mining hampir keseluruhan merah September gitu ya. Kita lihat aja nanti gitu ya. Tetap gue masih nggak melihat bahwa
coal itu akan naik tinggi gitu ya. Mungkin sekarang akan rebound gitu ya, tapi timah, emas, nikel itu masih akan jadi primadona gitu ya. Lalu setelah itu basic industry, gue melihat bahwa masih ada tiga yang menjadi leadingnya gitu ya. Ada INKP, Tekim, Kras gitu ya, terus TPIA mungkin gitu ya. Nah ini yang masih menjadi leadingnya menurut gue. Jadi lo bisa lihat yang ininya seperti apa gitu ya. Either way masih ada 40% dia peluang gitu ya kalau lihat dari sini. Lalu consumer ya. Nah, consumer juga sama gitu ya, di September kebanyakan merah juga, tapi kita lihat juga INDF, ICBP, MYO, Mayora gitu ya, lalu Unilever, and then probably Cleo gitu ya. Oke. Sip. Lalu kita cek properti, nah, yang baru naik gitu ya. Kebanyakan dia merah nih. Most of the time dia merah di bulan September gitu ya. Nah kita lihat nih, gairahnya adalah mereka baru mau buka. Ada bioskop ya kan, mulai menggeliat yang lain dan segala macam gitu ya. Nah Agri menurut gua yang lumayan lucu gitu ya, peluangnya lumayan gitu ya, above 50%. Nah kita bisa lihat si Ali, SIM, Tebla gitu ya, terus TBLA, terus habis itu Ali, SIM, LSIP gitu ya, dan juga agro, karena menurut gua walaupun dia sektornya finance tapi quite related dengan agri juga gitu ya. Mgro juga kalau rally-nya udah kelar baru kita bisa lihat Mgro gitu ya. Oke. Nah, tanggal keramatnya untuk resesi, karena kalian tahu ya bahwa resesi itu akan berjalan 2 kali baru negara itu masuk resesi gitu ya. Dan kalau lihat dari sini udah banyak nih Bu Sri Mulyani dan segala macam, dia bilang bahwa heads up, mungkin kita akan masih tetap minus tapi pengurangan gitu ya, dari yang kemarin minus 5,3 gitu ya, tapi mungkin sekarang minus 2 gitu ya, atau minus 1 gitu ya. Gue sih berharap 0, ya, minus 0, cuman kita lihat gitu ya. Nah tanggal keramatnya ini guys ya. Oke, tanggal keramatnya sih sebenarnya masih 2 bulan lagi gitu ya. Tanggal keramatnya itu tanggal 5 November ya, tapi biasanya udah price in. Nah, Jokowi, Erick Thohir dan segala macam gitu ya, coba untuk beri sentimen positif melulu nih bahwa kita ada harapan awal tahun vaksin sudah ada gitu ya. Jadi kita bisa lihat KF, INAF gitu ya masih akan digoreng. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini dia masih tanggal ini predictionnya minus 1,2. Oke. Nah, dari sini teman-teman kalian harus tahu bahwa tetap imbal batasnya market resesi itu lumayan besar. Ya, jadi kalau lumayan besar guys, ya, lo lihat video yang ini nih. Ya, resesi peluang profit ratusan ribuan %. Ya, gua kasih kemarin sengaja supaya teman-teman nih yang ini ya, supaya teman-teman bisa mengerti point of view-nya seperti apa. Setelah resesi, kebanyakan market itu rally. Ya, walaupun koreksi dikit, rally lagi sampai setahun sampai 2 tahun, 3 tahun. Di saat itulah orang itu akan mendapatkan gain berpuluh-puluh %. Ada yang jadi OKB, ada yang enggak. Tapi kalau lo bisa manfaatin, insya Allah kapital lo akan bertambah gitu ya. Nah, gue juga bilang bahwa teman-teman, gue juga lagi buka kelas forex gitu ya. Kalau teman-teman mau ikut, monggo ya, ada di sini. Ini kelas forexnya yang akan mulai di bulan Oktober ya. Silahkan kalau mau ikut. Ini linknya. Kalau mau ikutan, linknya ada di sini. Silahkan gitu ya. Lalu gue juga ada buka kelas price action yang akan tutup besok. Jadi kalau teman-teman belum dapat dan pengen ngambil, cepat segera dihubungi Rayuku ya di Telegram. Ini linknya. Oke? Ya, gue cepat biar kagak ada yang protes. Biasanya suka ada yang protes. Oh, lama banget gitu ya. Oke? Jadi itu sektoral tadi udah gue bilang gitu ya. Now,
market IHSG tadi udah gue bilang bahwa sedikit peluang bahwa dia di September ini akan hijau. Kalau lihat historinya, ya, kalau lo lihat historinya nih yang ada di sini, ya, bahwa dia kebanyakan hampir dari 5 tahun itu 1, 2, 3, 4, 5, ya, 20% kemungkinan dia akan hijau. Perlu takut nggak? Nggak perlu takut. Malah marketnya matanya harus hijau. Ya kan? Kalau lihat saham-saham blue chip terkoreksi. Nah, ya. Jadi kalau menurut gua, guys, ya. Jadi kalau menurut gua, oke. Jadi kalau menurut gua, nih saham-saham, aduh, ada Cleo lagi. Ya. Jadi kalau menurut gua, guys, ini ya udah lumayan nih, dia udah 5.300. Koreksinya mungkin ke arah 5274. Moga-moga gue salah karena gue berharap dia naik terus atau rally terus ya. Kalau misalnya iya dia berusaha ke 52 gitu ya. Apes-apes 51, moga-moga kagak jeblok ke 5000 ya atau di bawah. Ya, karena gue berharap bahwa dia masih naik lagi gitu ya. Walaupun ada pengumuman resesi, tapi kalau resesinya ternyata lebih kecil atau GDP growth-nya lebih kecil dibandingkan 3 bulan yang lalu, yaitu di bulan Agustus, ya, kalau nggak salah minus 5,32, maka kalau ada perbaikan, menurut gua akan banyak optimisme di IHSG yang akan langsung jalan, gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini koreksi di bulan ini mungkin cuman take profit doang. Dan kalau take profit doang, koreksi doang. Tapi mungkin buat yang baru-baru akan lihat, ini bakalan jalan lagi nggak sih Om? Ini bakalan, you need to know the bigger picture. Yang gua kasih di video gua waktu itu. Ya, yang resesi, ada peluang profit. Nah, itu lo harus, menurut gua lo harus lihat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat sektoralnya yang terjadi kemarin. Gitu ya. Nah, sektoralnya itu gue pinjam punya Asun. Oke. Salah. Oke. Nah, dari sini kita lihat finance masih ini ya, walaupun sehari doang gitu ya, agak dikit. Properti masih lumayan gitu ya, basic industry mulai naik gitu ya. Lalu agri mulai belok dikit, apakah dia akan naik lagi ke atas ke front runner, kita bisa lihat gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat, lalu properti finance mungkin kita bisa lihat juga CCSX finance ya. Oke, yaitu ada Citra, Wika. Nah, ini lumayan nih, SMRA dan sebagainya. Nanti gue bahas nih. Ya, lumayan gitu ya. Kita ngeliatin chartnya aja, walaupun data historicalnya mungkin merah, kita liatin chartnya aja guys. Ya, lalu abis itu finance, BBRI, BBTN, ada BBCE, BBJR gitu ya. Lalu ada BBNI yang lumayan, BBTM. Ya, jadi kita bisa lihat yang satu ketinggalan BDMN ya. Ini biasanya kalau ininya udah muter baru ininya naik nih biasanya gitu ya. Jadi kita lihat BDMN-nya nanti di saat dia lagi koreksi, BDMN naik nggak? Nah, itu dia tuh. Oke. Kita masuk ya ke sini ya. Jadi gua akan masuk ke chart beberapa SP gitu ya. Pertama ada ANTM. Menurut gua dia karena inkonya, nikelnya masih naik. Jadi gue merasa bahwa ANTM-nya menurut gua akan lebih naik dan bisa ke arah 929 gitu ya, atau ke 888 kalau dia bisa tembus 871 ya.
Imbal risk rewardnya mungkin bisa dilihat di 776 dan di sinilah 776 775 ya. SL-nya bisa ditaruh di situ. Kalau memang dia naik lagi, monggo diambil, dicicil ya guys. Oke. Lalu ada, nah ini dia nih peluang blue chip dikoreksi ya. INKP. Nah, mudah-mudahan dia naik besok ya guys gitu ya. Kalau misalnya dia naik, boleh diambil. SL-nya ditaruh pertama 9233, lalu yang kedua 8669. Targetnya 10.000, 11.000 ya. Kalau dilihat di sini dia udah bablas, targetnya ya inilah. Nih ya. Tadi gue bilang tadi 11.000, 12.000 daerah-daerah sini nih. Ya, gue kotakin deh biar teman-teman tahu ya kan. Nah, mana? Kotak. Nah, kotaknya nggak mau. Oke, kotak. Nah. Ya, daerah sini lah ya. Mudah-mudahan dia bisa lewat masuk ke dalam. Oke. Nah, itu INKP. Jadi itu salah satu saham yang menurut gua potensi untuk diambil ya. Potensi untuk diambil besok bisa dilihat-lihat. Lalu setelah itu Antam tadi ya. Lalu ada Era. Ya. Era juga begitu ya guys. Oh, ini monthly-nya. Ini daily-nya gitu ya. Kalau dia mantul nih bisa tembus di 1800, targetnya 1933 ataupun 1933 yang ada daerah sini ya, ataupun di daerah sini nih ya 2000-an. Oke. Lalu setelah itu ada TINS. TINS menurut gua dia mantul lagi. Kita lihat timahnya. Ya, timahnya juga naik guys. Tuh, lumayan ya. Ya. Nah, targetnya nih daerah sini nih. 846 atau 900. Oke. SL-nya taruh di mana guys? SL-nya taruh di 758 atau di 747. Oke. Nah, ini juga lumayan. Nanti aja deh. Ya. Again, kalian lihat dulu sampai akhir. Ya, ada beberapa lagi saham yang menurut gua lumayan untuk diambil di saat koreksi atau lagi mau koreksi. Oke, ini udah yang namanya lagi koreksi mau mantul. Nah, yang kedua adalah di buy on follow the trend. Pegas masih jalan ya, walaupun mulai agak melandai, tapi menurut gua masih jalan gitu ya. Supirnya alon-alon kelakon banget. Jadi monggo kalau misalnya mau ambil. Kemarin kalau taruh di bawah, SL-nya di bawah 1240 gitu ya. Kalau yang di sini ya silakan gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada Inco. Inco ini udah menuju 4000 aja nih, makin dekat ya. Mungkin akan ada koreksi dikit gitu ya, tapi overall dia akan menuju 4000 ya. Lalu setelah itu ada BBTN. Masih leading di finance juga gitu ya. Jadi dia akan leading, targetnya itu pastinya di area-area sini 1731. SL-nya kalau misalnya mau ditaruh di mana Om? SL-nya taruh 1429 dan 14.400. Oke. Terus setelah itu BBRI. Nah, ini satu lagi yang lagi koreksi. Entar lagi mantul. Ini udah gue gambar dari kapan tahu ya panahnya ya. Mudah-mudahan sesuai gitu ya. Kalau nggak turun, mudah-mudahan sesuai. Kalau dia jebol lagi guys, jebol lagi ya. Kalau dia jebol lagi, targetnya di sini nih ya 3.400. Kalau menurut gue overall dia masih uptrend. Dan ini lagi mau membentuk channel. Ya, dan channelnya tuh harus 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah, menurut gua nih karena banyak yang ini ya BBRI ya lumayan lah gitu ya. Dan ini nggak bisa turun banyak-banyak nih menurut gua. Kemarin aja 2 candle doang. Ini kebetulan 3 candle ya. Sideways-nya udah ada di sini. Mudah-mudahan
lancar jaya dia akan tutup gapnya gitu ya. Kalau ada gap lagi, ini ada dua ya, 4.000 dan 4.400. Tapi menurut gua overall ya, kalau kalian lihat dari sini, dari 2015 lah yang kemarin sempat koreksi gitu ya, nih daerah sini ya. Kalau 3 tahun sih boleh lah diambil tuh. Nah, tuh. Gitu ya. Apalagi kalau di atas EMA 20 monthly-nya. Keren habis ya. Oke. Nah, setelah itu ada BBTN udah, kita masuk ke yang seru-seru ya. Breeze kemarin udah ATH ya kalau nggak salah gitu ya. Hati-hati guys, koreksi dulu kayaknya. Kalau misalnya koreksi ya, tungguin daerah-daerah ini karena kenceng, karena mau di merge atau apa gitu ya. Kalau koreksi hati-hati ya. Mungkin daerah-daerah 750. Hati-hati ya. Ya, kalau enggak daerah-daerah di sini nih 855 atau 750. Hati-hati guys ya. Overall dia udah ATH nih, sama beneran 700 ya kan. Jadi hati-hati ya guys, hati-hati ya. Kalau gue sih ngelihatnya 900.000, sini 500. Oh ya. Ya di antara 800 lah, 7,5 800 lah ya. Oke. Nah, terus hati-hati ya. Oke. Lalu setelah itu ada Sido, si jamu. Si jamu udah di atas sideways-nya. Menurut gue sih masih oke gitu ya. Kenapa masih oke nih? Lihat, ini sideways-nya nih guys. Ya. Nah, dari sideways-nya ini ya, dia udah ke atas nih. Ya. Kalau dia koreksi ke sini, oke lah, boleh diambil lagi. Kalau dia mantul boleh diambil lagi. Oke. Lalu setelah Sido ada mana sih? Lupa. Nah, setelah Sido ada SIM. Ya. SIM masih oke guys, gitu ya. Selama dia masih di atas 324 masih oke. Kita lihat besok apakah naik atau enggak. Ali juga seperti itu, masih oke menurut gua. LSIP ada peluang dia naik gitu ya. By the way, emang CPO-nya naik om. Nah, gua kasih tahu nih guys. Set. Nah, lagi naik ya kemarin gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi tembus dari 2776. Ya, mudah-mudahan. Oke. Sip. Lalu ada Agro. Ya, Agro koreksi dulu lah 1-2 sampai sini. Kalau dia kurang gitu ya. Tapi menurut gue sih masih lancar jaya, masih naik ke atas terus gitu ya. Baru jebol targetnya 543 menurut gua. Oke. Right, SL-nya taruh di mana om? SL-nya taruh di daerah-daerah kalau menurut gua nih agak panjang dan agak risky ya. 331 ataupun 260. Oke. Setelah Agro, lalu BMRI ya, masih follow the trend, ikutin aja. Dia turun lagi ke arah sini nih, 6167 atau 6120, hajar lagi. Lalu setelah itu ada BBCA. Segitiganya masih ada, segitiga G-stringnya ya. Kalau dia masuk, mantul lagi boleh diambil. Targetnya 35.000 ataupun kalau nggak ada stock split 50.000. Yo anjrit Om Yusa gitu ya. Ya kita lihat aja bener nggak omongan gue gitu kan. Nah setelah itu ada SCMA. SCMA lagi mantul ya guys. Targetnya kalau dia bisa tembus dari 13.22 dia akan ke 14.80. Lalu setelah itu ada Ali tadi udah, LSIP udah, Look ya. Look kemarin kita nggak usah lihat Joskanya lagi, kalau buat copet monggo diambil targetnya 323 gitu ya atau di 284. Oke. Lalu apa namanya? Tapi hati-hati ya. Goreng-gorengan. Oke. Lalu ada MTDL, sahamnya HS.
lumayan lucu nih ya, mudah-mudahan dia loncat dia ke 1775 gitu ya. Lalu setelah itu ada same ya, goreng-gorengan dulu. Nggak goreng lah, hati-hati nih, koreksi dulu gitu ya ke area-area sini ya, 107. Kalau dia berhasil tembus dari 139 atau 140, lumayan nih, targetnya bisa ke 183 ya. Oke. Nah, koreksinya sampai mana? Koreksinya mungkin sampai 87-an ya, kalau misalnya dia koreksi ya, mudah-mudahan lancar. Lalu setelah same ada tag sama raja. Tag saham sideways mulai bangkit, targetnya 171 dari 148. Hati-hati ya guys, SL-nya dipasang di 122 kalau lo kuat gitu ya. Kalau lo nggak kuat, pasang di 128. Hati-hati guys yang ini. Lalu Raja menurut gua bolehlah dicopet ya, targetnya di 141 gitu ya. Setelah itu hati-hati, biasanya kayak begini nih, merah lagi ya, kayak gini nih. Nah nih, pokoknya hati-hati ya guys nih, tuh ya, sampai sini doang, tuh di sini juga ya, sampai sini lah, 33% gitu kan. Terus abis itu ada Wika Crush. Nah, Wika setelah di ellipsin sama Om Yusa, dia kayaknya nggak tahan masuk di elips gitu ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Kalau enggak, dia akan mantulnya di 1220. Mudah-mudahan bisa mantul di situ ya. Setelah itu ada crash ya, kalau nggak salah. Nah, crash ini kalau udah kayak gini biasanya dia merah dulu nih, 1-2 candle gitu ya. Dia akan merah, targetnya mantulnya di 392 ataupun di 379 ya. Ini dia selalu mantul MA20 nih guys ya. Jadi ini aja. Mudah-mudahan besok naik lagi ya nggak? Selalu doanya kan kayak gitu ya toh, ya kan? Lalu ada Citra, salah satu leading dari properti gitu ya. Nah, kan udah mau deket ya. Hati-hati ya, 808 dari 785. Hati-hati ya guys gitu ya. Lalu ada BSDE, Alam Sutra juga sama nih, kalau dia tembus maka dia akan ke area-area 850. SL-nya kalau belum ngambil gimana Om? Ya boleh aja, tapi hati-hati ya. 762 boleh dia iniin. Lalu setelah itu ada Adro. Ya. Adro masih sideways ya guys. Dia bisa cuman mentok di 1175 udah bagus nih. Ya. Di 1145, 1175. Oke nggak tuh gitu ya. Peluangnya sih kemungkinan kecil dia akan ke 1253. Tergantung harga coal. Harga coalnya ya baru naik nih 51 ya, mudah-mudahan lancar ya kan. Mudah-mudahan. Oke. Lalu setelah itu ada TCPI. Ya, ini mau tembus ya. Kalau dia berhasil tembus, dia akan ke 4616 ataupun ke 5357 kalau dia berhasil tembusnya cepat. Ya, TCPI hati-hati ya. Si Kulkulan, Transkul Pacific gitu ya. Lalu ada SMRA. SMRA targetnya properti udah mulai deket-deket ya, 688 ataupun 728. SL-nya taruh mana Om? Kalau mau ngambil sekarang 600 gitu ya. Kalau kalian udah punya, di adjust SL-nya juga di area-area tersebut gitu ya. Lalu setelah SMRA, ITMG, INDF. ITMG ya, targetnya ITMG ke sini ya, 8907 ya. Lagi naik lah, lumayan. Cuman menurut gua kalau dia naiknya cuma sampai 51, hati-hati. Kalau dia sampai 55 baru dia bagus. Ya. Lalu itu call-nya harga 51, 55 tuh harga call ya. INDF lagi koreksi ya guys. Nah, kemungkinan besok atau minggu depan tanggal 2 atau tanggal 3 mantul lagi nih consumernya. Ya, karena dia area-areanya udah sini. Ya, kalau nggak mantul, nggak jadi mantul area sini nih guys. Nih,
ya 7417, ditungguin aja di sini, kalau dia mantul boleh diambil. Lalu setelah INDF ada Dimas. Ya, kemarin nggak jadi. Bagus sih kalau menurut gua. Ini kan juga kayak gini nih, set nggak jadi. Set nggak jadi gitu ya. Kalau dia mantul lagi mungkin jadi gitu ya, karena dia suka nipu 2 kali, set gitu ya. Set gitu ya. Ini juga kayak gitu. Ya, ini gedean 2 kali ya. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah itu kalau dia mantul naik ke 277. Oke. Setelah Dimas ada PTPP BWPT. PTPP masih koreksi sideways ya guys, tapi menurut gua masih oke. Dia di atas EMA 20. Selama masih dalam kotak sih masih oke ya. Kalau dia keluar kotak hati-hati, dia akan ke 884 gitu ya. Lalu BWPT masih sideways guys. Gua agak-agak gimana gitu sama yang satu ya, walaupun sama sawit juga ya. Nah, agak-agak telat dia ya, dan sideways-nya lumayan banyak nih gitu ya. Jadi harus hati-hati guys ya. Kalau mau ngambil gimana? Kalau gua di atas EMA 20 baru look sexy for me gitu ya. Lalu setelah BWPT ada MGRO. MGRO guys, nah telat ya biasanya. Nih biasanya telat nih. Nah ini juga nih, dia mantul nggak nih dari sini? Kalau dia mantul boleh dilihat-lihat ya, ke arah 892 atau 900 ya. Target pertama mungkin bisa 864 gitu ya. Lalu setelah itu ada MGRO. Setelah MGRO Agro ya. Agro lumayan lah gitu ya. Koreksi dulu yang tadi gue bilang ya. Koreksi dulu ke arah sini nih ya, udah sering lah ya. Nah, tapi kalau menurut gua dia istirahatnya nggak bisa banyak-banyak ya, paling 2-3 hari flat-flat kayak gini. Kalau flat-flat kayak gini nggak, udah 2-3 hari nggak ini, lo ambil aja, siapa tahu dia loncat lagi di trap. Tahu nggak lo cara nge-trap? Nah, ngambil kelas makanya. Ya. Lalu ada Tekim oke lah, flat di atas gitu ya, mudah-mudahan bisa tembus dari 772 nya ya. Lalu ada MDKA. MDKA ikut harga emas ya guys. Nah, currently harga emas tuh masih flat. Ya, karena dia masih flat, menurut gua lu wait and see aja. Ya, selama dia masih di atas kotak ini sampai 1700 lah masih oke. Kalau dia udah di bawah 1700 ya lu harus hati-hati. Ya, karena dia kemungkinan akan turun ke daerah 1596 ya. Emasnya tuh masih flat guys. Tuh ya. Jadi harus hati-hati, mirip-mirip lah gayanya ya. Lalu ada JSMR. Ya. Mulai ada pantulan, tapi kalau gua lebih seksi dia kalau di 4269. Oke. Lalu setelah JSMR ada Look dan Elsa. Look. Ya. Look bisa ke arah sini, tadi udah gue bilang 322. Lalu ada Elsa. Elsa 268 mungkin. Ya, seiring naiknya oil gitu ya. Lalu setelah itu Look, Elsa, kita lihat yang titip-titipan ya, beberapa aja. Masih turun ya PTPW. Kemarin mau coba tembus EMA 20, false gitu ya, turun. Targetnya ke sini sih menurut gua, apalagi kalau dia keluar kotak. Ya. Lalu setelah itu guys, ada HKMU. Masih flat ya, tapi kalau mau ngambil-ngambil ya mudah-mudahan dia bisa tembus dari 98 gitu ya. Ke area sini dulu 90 ya. Nanti kalau udah, mungkin kalau dia bisa tembus boleh lah kita ke arah-arah 116 gitu ya. Setelah HKMU ada BBNI, BBLI ya. BNI koreksi dulu ke sini 5.000 ya. BNI sama nih guys gitu ya. Nah, sama nih. Ya, ke arah-arah sini lah. Mudah-mudahan dia bisa jebol nih ke atas ya. Terlihat dia sepertinya mau naik.
BNLI sama lah ya. Kan kemarin baru harga tender, belum ada ininya, ya kan? Lalu tadi udah ya, yang ini udah ya. Mudah-mudahan jalan lagi. Gitu ya. Pom-pom aja loh gitu ya. Ya pom-pomnya begituan berani gitu kan. BJTM. Ya, BJTM koreksi dulu ke arah sini ya. Kalau udah, kalau enggak dia akan coba naik lagi ke A663. Ya, SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 578, boleh. Ya. Oke. Terus BJBR. Ya, BJBR bisa dilihat guys. Ini ya koreksi dulu lah ke arah sini. Ya, mudah-mudahan, tapi kayaknya sih apa namanya? Ya, koreksi dulu lah nih ya. Arah-arah sini nih. Ya, 1062. Oke. Lalu BJBR, Cleo, BBKB. Cleo masih sideways di atas ya. Nungguin MA-nya. Nungguin MA 20, habis itu mudah-mudahan jebol kayak gini ya. Lalu setelah itu guys, apalagi? BBKB, HMSP. BBKP masih oke kok gitu ya. Koreksi dulu 276 mungkin gitu ya. Ini lagi kena gangguan. Kalau dia tembus bisa naik lagi ke atas ke area 340 gitu ya. Setelah itu guys ada HMSP best. HMSP masih sideways guys gitu ya. Cenderung dia akan ke area-area sini nih. Ya. Nih 1619 ya. Kalau dia mantul di 1619 lagi boleh diambil. Targetnya ya daerah-daerah sini lah gitu ya. Lalu tadi gue ingat ya, GGRM nggak bagi dividen. Iya, nggak bagi dividen. Menurut gue dia akan mantul di 4729 ataupun 46858 ya, daerah-daerah sini lah gitu ya. Lalu apalagi? BES. Oke. BES kepentok ya. Kemarin kepentok gitu kan. Kepentok apa om? Gua kasih tahu ya. Nih kepentok ini tuh ya kan. Kalau kalian lihat di sini pentokannya set lumayan loh pentokan ini tuh sampai sini gitu ya. Antara support jadi resisten, resisten jadi support gitu ya. Kalau dia tembus targetnya daerah sini nih guys. Nih ya. Kalau dia tembus, targetnya daerah sini, best. Ya, properti kan ya. Nah, ya, daerah-daerah sini nih, dekat EMA 20 lah. Ya, tuh. Ya, oke. Sip. Aduh. Ya, jangan lupa loh. So, yang tadi gue bilang guys, apa aja yang bisa dilayak dikoleksi? Ada finance kebanyakan, gitu ya. Ada basic industry tadi udah ada yang gue bilangin, gitu ya. Lalu juga ada consumer, ya kan. Gue sih masa-masa gini paling bermain di situ ya. Kalau ada yang bagus di properti mungkin oke, gitu ya. Mining seperti yang gue bilang, timah, nikel, emas, ya. Oke, have a good day. Jangan lupa hari ini gua jam 3 tadi nanti akan ada live gitu ya. Teman-teman silakan lihat nih live-nya. Jangan lupa ya, gua akan bahas bersama Etus dan Stock Technician bagaimana peluang September lebih detail dan corporate action yang membuat teman-teman gundah gulana mengenai ACST, right issue, dividen, stock split, alah banyak banget gitu ya. Silakan nanti ditanyain. Oke? Sip. Itu aja. User signing out. See you. Goodbye. And have a good cuan ahead of you ya. Bye.